Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan mencoba menjelaskan Undang-Undang ITE serta antisipasi keamanan pada web atau klien dari proses cybersecurity. Undang-Undang ITE. Dasar hukum untuk mengatur keamanan cyber di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008 dan versi revisi Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini mencakup aturan untuk beberapa pelanggaran, seperti mendistribusikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer untuk mendapatkan informasi, dan sebuah pengambil alihan atau penyadapan ilegal dan tidak berizin terhadap sistem komputer atau elektronik lain. Undang-undang ITE memberikan perlindungan hukum untuk konten sistem elektronik dan transaksi elektronik. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mencakup aspek penting keamanan cyber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, dan sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keamanan cyber. Berdasarkan Undang-Undang ITE tahun 2016, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP Nomor 71 tahun 2019 ini mengandung pembaruan terkait penyelenggaraan keamanan cyber pada sistem dan transaksi elektronik. Di samping beberapa pasal terkait pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang ITE, PP Nomor 71 tahun 2019 memiliki aturan lebih kuat terkait perlindungan data dan informasi pribadi, serta autentikasi laman web untuk menghindari laman web palsu atau penipuan. Selain itu, PP Nomor 71 tahun 2019 menekankan perlunya pemerintah untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap kepentingan masyarakat melalui penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan strategi keamanan cyber nasional. Akan tetapi, PP Nomor 71 hanya mencakup kejahatan cyber yang berhubungan dengan transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data, tanda tangan elektronik terotorisasi, dan penyebaran virus dan tautan. Cakupan terbatas Undang-Undang ITE dan PP Nomor 71 tahun 2019 kurang merespon ancaman cyber yang terus berkembang, terutama ancaman terhadap infrastruktur penting pemerintah. Untuk menghadapi ancaman cyber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 menyediakan pedoman pertahanan cyber. Peraturan itu adalah satu-satunya peraturan yang menjabarkan definisi keamanan cyber. Keamanan cyber nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi, serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat nasional dari serangan cyber. Segala perkataan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun yang mengancam pertahanan nasional, kedaulatan, dan integritas teritorial dianggap sebagai serangan cyber. Tidak seperti Undang-Undang ITE, peraturan ini mencakup infrastruktur penting dari misalnya sistem keuangan dan transportasi sebagai objek keamanan cyber. Akan tetapi, peraturan ini hanya berguna untuk mengembangkan kapasitas pertahanan cyber militer, serta dikembangkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Untuk ancaman cyber non-militer, maka akan mengacu ke peraturan lainnya seperti Undang-Undang ITE. Antisipasi keamanan pada web atau klien dari proses cybersecurity. Serangan terhadap keamanan sistem informasi seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut. Jika memang benar-benar dibutuhkan, ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak secara keseluruhan. Admin yang sebenarnya masih bisa login. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Firewall atau tembok api adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, firewall diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi.
yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri, dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar, yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau LAN. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi. Yang kedua, jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer atau berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Firewall adalah sebuah pembatas atau antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penjaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik, seperti ilustrasi yang di sebelah ini. Jadi pada intinya firewall bisa mengantisipasi serangan dari luar agar sebuah sistem atau server jaringan tidak dapat dirusak oleh pihak yang ingin menyerang sebuah server tersebut. Sekian, itu saja yang bisa saya informasikan. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaiannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.